Lulus sekolah, mau lanjut kuliah. Sampai pusing mau cari di mana. Kini saatnya kamu meraih cita-cita. Nih, pilihan yang bikin kamu makin ceria. Mondok Pos Kuliah. STIA Al Anwar solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa yang budiman, salah satu yang disiapkan atau dilatih dalam puasa adalah kesabaran. Dalam Al-Quran banyak sekali sabar yang kemudian disampaikan dalam konteks pujian. Salah satunya yang ingin saya bacakan di berikut ini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ini di surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Dan sungguh kami pasti akan terus-menerus menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu ayat 156-nya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Pemirsa, jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap orang pasti pernah mengalami ketidaksenangan, pasti pernah mengalami musibah, pasti pernah, mungkin dirinya pernah sakit, mungkin keluarganya pernah diambil sama yang kuasa, mungkin hartanya pernah hilang, pernah rugi di dalam berdagang, musuh bagi orang petani tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mungkin kapalnya hancur di tengah lautan ketika bekerja. Semua itu disebut sebagai walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i, bahwa Allah pasti akan menguji kita semua. Pasti semua orang pasti pernah diuji oleh Allah dengan berkurangnya harta, dengan berkurangnya diri kita karena sakit ataupun karena meninggal orang-orang yang kita cintai. Sahabat pemirsa, lalu bagaimana sikap kita? Nah, disinilah letaknya bahwa sesungguhnya apa yang terjadi pada diri kita, baik dan buruknya itu bukan soal apakah itu sesuatu yang menyakitkan atau yang menggembirakan. Jadi misalnya begini, kalau ada sesuatu yang terjadi dan itu tidak menyenangkan, duit hilang mungkin, HP hilang mungkin, itu tidak menyenangkan. Tetapi apakah baik bagi kita? Baik dan buruknya itu adalah bagaimana kita merespon apa yang terjadi pada kita. Makanya disebut disabdakan oleh Nabi, semua yang terjadi pada orang mukmin itu baik. Semua yang terjadi pada orang mukmin itu baik. Kenapa? Karena ketika sesuatu yang baik terjadi pada orang mukmin maka dia akan bersyukur. Dan bersyukur itu baik. Jadi baiknya itu bukan karena terjadi hal yang menyenangkan, tetapi karena dia bersyukur atas peristiwa yang menyenangkan. Demikian juga sebaliknya sabda Nabi, dan ketika terjadi hal yang tidak menyenangkan atau musibah, maka mereka bersabar. Sekali lagi, baiknya itu bukan karena yang terjadi adalah musibah, tetapi karena orang itu ketika tertimpa musibah, sabar. Dan di dalam Al-Quran disebutkan, ketika tertimpa musibah mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah baiknya. Jadi sekali lagi sahabat, ini sebuah ilmu dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengatakan sebenarnya hidup senang itu gampang kok. Hidup senang itu tidak bergantung kepada apa yang kita miliki atau apa yang terjadi pada kita. Bahkan seandainya kita tidak sedang baik-baik saja, itu pun kita bisa bahagia. Itu pun bisa baik bagi kita. Dan itu yang luar biasa yang kemudian menjadi standar hidup yang sudah
nilai-nilai sabar yang sudah diinternalisasi di masyarakat kita itu luar biasa. Contohnya misalnya begini, kita terbiasa mendengar misalnya seorang petani yang kemudian padinya tidak panen. Padinya tidak panen kenapa? Karena dimakan hama. Jadi nggak panen karena hama. Oh iya, tapi apa yang diucapkan petani kita? Bahasanya kalau dalam bahasa Jawa kira-kira begini. Lek parimu ora panen rusak kabeh. Ya alhamdulillah sing dipangan mung parine ora imane. Artinya apa? Ternyata bahwa mereka segenting itu katakanlah ya, maksudnya sudah dapat musibah seperti itu, tetap happy-happy aja. Ya, semuanya serahkan aja kepada Allah. Ya, semuanya Allah yang memiliki, kalau Allah tidak menghendaki, selesai. Sehingga orang yang seperti ini nggak mudah stres. Bayangkan itu harapan orang hidup dalam 3 atau 6 bulan ke depan, lalu hilang. Karena kena banjir mungkin, karena dimakan hama mungkin. Tetapi respon yang luar biasa itu dia sikapi dengan cukup mengatakan, alhamdulillah yang hancur cuman padinya bukan imannya. Itu luar biasa. Dan itulah nilai-nilai yang sudah terinternalisasi dalam masyarakat atau bahkan di dalam budaya kita. Contoh lain misalnya, orang kecelakaan. Itu bisa-bisanya masih bilang alhamdulillah. Gak mudah loh. Contohnya misalnya, orang kecelakaan, jatuh, kakinya patah. Ini kakinya patah. Dia jatuh dari atas, kakinya patah. Lalu di rumah sakit ditengok sama temennya. Ya Allah, sikilmu sampai koyo ngono, tugel ya iku. Iya. Tapi dia bilang, untungnya, kata dia yang sakit tadi, untungnya saya jatuh itu kakinya dulu. Kalau yang jatuh kepala saya dulu, mati saya. Bayangkan, kaki patah, gak bisa jalan, itu masih bisa bersyukur. Susah loh nemuin begini ini. Itu pasti ada nilai-nilai yang sudah terinternalisasi di dalam diri mereka. Sehingga segenting apapun yang terjadi padanya, itu happy-happy aja, nyantai gitu kan. Gimana, duitmu hilang? Ya namanya juga duit. Kalau nggak pengen hilang ya dilaminating, tempelin tembok. Ini santai aja. Orang itu kayak nggak ada susahnya gitu loh. Selalu happy ya, itu kan luar biasa. Itu yang tadi makanya disebutkan oleh Rasulullah, apa yang terjadi kepada mukmin itu semuanya baik. Sebab apa? Ketika terjadi mendapatkan kebaikan dia bersyukur, dan bersyukur itu baik. Dan ketika tertimpa musibah dia bersabar, dan bersabar itu baik. Dan itu nilai yang sudah terinternalisasi di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga bahkan dalam situasi yang genting sekalipun, mereka tetap dengan happy-nya bisa menerima apa yang terjadi. Itu yang disebut misalnya nilai-nilai. Jadi ini kata-kata ini yang penting nih, nilai-nilai ya. Ketika terjadi musibah, dalam ayat ini disebutkan siapa orang-orang sabar, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sih maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Makna letter luck-nya, kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah kami kembali. Artinya santai aja. Kalau semuanya itu milik Allah, ya apa artinya saya? Apa artinya kekayaan saya yang hilang? Apa artinya tubuh saya yang sakit? Ini berbeda dengan orang-orang yang tidak punya nilai-nilai innalillah. Ini beda sekali. Orang tidak punya nilai-nilai innalillah itu mudah stres. Punya duit, kalau lagi punya duit senang berlebihan, begitu kena musibah sedih berlebihan, bahkan stres bunuh diri. Makanya saya bilang orang di kita ini apapun itu yang penting happy. Hidup tuh seneng gitu kan. Kemarin banjir kan, luar biasa kan. Banjir seperti itu. Nanti coba lihat, ada momentum yang membuat kita itu, iya ya, orang ini enjoy banget gitu. Banjir gitu, kayak tampak happy gitu. Saya melihat salah satu video, sayang nanti kalau ada bisa ditampilkan.
Jadi di situ tuh dia duduk begini. Nah, begini. Sila ini, Mbah, ora tau banjir. Ya kene suwi ora tau banjir. Kayak gak ada beban gitu. Padahal banjir itu sampai selutut gitu ya. Dan pasti susah kan? Tapi nyantai-nyantai aja duduk gitu. Ya, pokoknya banjir itu dinikmati sebagai sebuah hiburan gitu. Itu nggak mudah loh orang bisa bersikap bagaimana enjoy, bagaimana take it easy gitu. Semua yang terjadi itu nyantai aja, nggak usah banyak sedih. Banjir itu lihat nanti di video, cari aja di video-video banjir. Banyak momentum yang perlihatkan. Mungkin bagi orang lain, maksudnya bukan orang Indonesia, mungkin orang Eropa, sekali kena banjir gitu mungkin banyak yang stres. Kita banjir hiburan, nyantai gitu ya. Kemarin juga gempa kan, ya gempa biasa aja jadi cerita gitu. Maksudnya kita ini bangsa, umat yang tidak mudah stres karena punya ajaran. Ajaran itu apa? Yaitu sabar dan syukur. Dan di bulan puasa ini, sabar adalah salah satu yang ditekankan, yang dilatihkan, yang kita latih selama bulan Ramadan. Syukur itu. Sabar, terutama sabar. Karena dengan sabar itu hidup kita ini menjadi nyaman apapun yang terjadi. Nah, kita dilatih sabar untuk tidak makan, tidak minum, dilatih sabar untuk terus melakukan kebaikan ya setiap malam, dan dilatih sabar untuk menghindari maksiat. Demikian pemirsa, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini latihan kita untuk bersabar sukses, dan kita menjadi orang-orang yang take it easy, always happy, selalu senang apapun yang terjadi pada kita. Allahumma fiq ila kami thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.